Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renat Aditya Bima Permana dengan NIM 0489071153 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas satu dari mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Tutor Safrizal MKom. Oke, pada nomor 1 kita diminta untuk membuat variabel dengan tipe datanya integer yang bernama nilai. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya. Karena yang diminta adalah integer, berarti kita ketikkan int, lalu diikuti dengan nama variabelnya yaitu nilai, dan kita beri contoh nilainya semisal 10. Dan untuk di print ke terminal kita bisa menggunakan fungsi system out. Kita masukkan nama variabelnya, lalu jika kita run, ya di sini 10 sudah keluar. Lalu kita dan jika kita run kembali, sudah tercetak. Lalu untuk nomor 2 kita diminta untuk membuat sebuah variabel dengan tipe datanya string yang bernama kata dengan berisi kata struktur. Karena diminta adalah tipe datanya string, maka awalnya kita deklarasikan terlebih dahulu tipe variabelnya berupa string dengan namanya kata, lalu isinya adalah kata struktur. Karena ini string, maka kita harus beri petik 2 untuk menandakan ini adalah string. Untuk mencetaknya sama, dan ketika kita run, ya atas ini sudah tercetak. Lanjut, nomor 3 kita diminta untuk membuat sebuah array satu dimensi dengan nama array1 tipe datanya integer yang berisi angka berikut. Oke, pertama kita deklarasi terlebih dahulu untuk tipenya integer, kurung 1 kurung kotak 1 ini berarti menandakan bahwa array tersebut satu dimensi, diikuti dengan namanya. Lalu langsung saja kita masukkan nilainya. Untuk mencetaknya ke terminal kita sama menggunakan sistem, semisal kita cetak. Lalu untuk mencetaknya kita menggunakan perintah system out sama seperti yang di atas. Lalu kita tambahkan indeksnya, semisal indeks kedua atau indeks terakhir. Kita run, ya angka 40 nya keluar. Jika kita ingin mencetaknya secara berurutan, kita bisa menggunakan fungsi for i kurang dari panjang dari array satunya menggunakan fungsi length. Lalu kita paste dari sini. Karena ini ingin berurutan, kita menggunakan i. Kita matikan dulu kodenya. Oke, lalu kita run, dan terlihat di sini semua isi dari array 1 sudah tercetak di terminal. Oke, lanjut kita nomor 4 diminta untuk membuat array 2 dimensi dengan nama array adalah array 2 tipe datanya integer, terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Karena di sini ada 9 data, mungkin saya akan membuatnya menjadi 3 baris dan 3 kolom. Pertama kita mendeklarasikan terlebih dahulu sebuah array yang berisi dari ke-9 angka ini dengan nama values array 2. Lalu kita deklarasikan array 2 dimensinya sama, kita menggunakan 2 kurung siku ini sebagai penanda bahwa
array ini adalah 2 dimensi, namanya adalah array 2. Barisnya ketiga dan kolomnya ada 3. Lalu untuk kita memasukkan nilai values array 2 ke dalam array 2, kita menggunakan fungsi for. Jadi saya menggunakan fungsi for ini untuk memasukkan nilai-nilai dari values array 2 ke dalam matriks 2 dimensi array 2. I ini sebagai baris dan J sebagai kolom, dan values array 2 kita menggunakan indeks yang kita deklarasikan sebagai K, dimana dia setiap kali melakukan for, dia akan mengisi dari masing-masing. Semisal array 2 baris ke 0, kolom ke 0, maka dia akan mengambil data dari array 1 dimensi values array 2 pada indeks 0 dan seterusnya sampai perulangan ini selesai. Lalu ketika kita ingin cetak ke dalam terminal seperti berikut. Lalu kita coba run. Lalu untuk mencetaknya sebagai berikut. Coba kita run. Ya, seperti berikut. Lalu untuk dicetak dalam terminal menggunakan perintah berikut. Lalu kita coba run. Ya, array 2 nya sudah terbentuk seperti yang pada di soal. Kita lanjut soal nomor 5, membuat deklarasi link list yang memiliki list berikut. Oke. Jika menurut dari website ini, saya menggunakan inspirasi dari website ini. Lalu coba kita untuk mencetaknya di terminal. Lalu coba kita run. Ya, sudah didapat linked list sebagai berikut. Semisal terdapat kondisi urutannya teracak-acak, semisal begini. Apakah akan tercetaknya urut? Kita coba. Dan ternyata tidak urut. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya sudah mencari website untuk menyelesaikan problem tersebut. Dari ini kita bisa menggunakan cara untuk mengurutkannya berdasarkan dari angka terkecil terbesar atau terbesar ke terkecil.
Kali ini saya akan menggunakan yang tipe ascending atau yang dari terkecil ke terbesar. Pertama, kita menambahkan terlebih dahulu importnya berupa collection, karena di sini kita akan menggunakan fungsi collection sort untuk mengurutkan dari link listnya. Kita copy, kita letakkan paling atas. Lalu untuk mengurutkannya, menggunakan fungsi ini, kita tinggal copy fungsi ini untuk mengurutkan dari link listnya. Masukkan nama listnya, lalu kita print kembali. Dan ketika kita coba run, dan didapat hasil yang sudah urut walaupun penulisan atau pendeklarasian isinya kita urutannya secara acak. Demikian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mohon bimbingannya, Bapak Tutor yang terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.